Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Siti Resa Nurikma dengan NPM 100521040, berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Idi Jahidi, SPD, MSI. Pada kesempatan ini saya mengambil tema tentang kekerasan seksual pada anak mempengaruhi kesehatan mental. Alasan saya membuat video ini untuk memberitahu bahwa kekerasan seksual pada anak sangatlah tidak baik dan berbahaya. Karena hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental pada anak. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke materi dalam tema ini. Anak merupakan generasi masa depan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga agar anak dapat melewati masa tumbuh kembangnya dengan rasa aman dan nyaman. Anak merupakan generasi masa depan, sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga agar anak melewati masa tumbuh kembangnya dengan rasa aman dan nyaman. Kesehatan mental sangatlah penting. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi dari kesejahteraan yang disadari oleh individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar. Pada setiap tahunnya, kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Korbannya tidak hanya orang dewasa, melainkan anak-anak, bahkan balita yang menjadi sasaran para pelaku kekerasan seksual. WHO melaporkan bahwa 450 juta orang di seluruh dunia memiliki gangguan kesehatan mental dengan prevalensi 20% kejadian terjadi pada anak-anak. Dengan angka kejadian yang meningkat setiap tahunnya, memperluas pengetahuan terkait kesehatan mental pada anak dan remaja menjadi hal yang penting. Kekerasan seksual dapat mempengaruhi kesehatan mental dan akan memunculkan trauma pada anak. Trauma akibat kekerasan seksual ini akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahli profesional dan akan menimbulkan dampak. Pertama, dampak jangka pendek, yang kedua dampak jangka panjang. Berikut dapat kita lihat cuplikan video terkait kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual pada anak masih terus terjadi di Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, video penganiayaan seorang anak di bawah umur yang dilakukan teman-temannya viral di media sosial. Saat mengetahui anaknya menjadi korban penganiayaan dan pelecehan seksual, ibu korban pun melapor ke polisi. Dari penangkapan, polisi juga amankan sejumlah alat bukti, dari pakaian yang digunakan korban dan pelaku, hingga ponsel yang berisi rekaman video kekerasan yang dialami korban. Setelah melakukan gelar perkara, polisi kemudian menetapkan 7 orang pelaku sebagai tersangka. Dari 7 anak yang berhadapan dengan hukum, 1 orang tidak ditahan karena masih berusia di bawah 14 tahun. Desa Curug resah karena jumlah warga yang melaporkan anaknya menjadi korban pedofilia terus bertambah. Terakhir, 2 anak dilaporkan orang tuanya telah menjadi korban tindakan menyimpang OMA selama setahun terakhir. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Karawang terungkap setelah warga melaporkan 9 anak menjadi korban pedofilia pada awal pekan ini. Dan hingga kini polisi masih mencari laporan korban lain yang diduga jumlahnya masih terus bertambah. Dapat kita telaah bahwasanya kekerasan pada anak merupakan tindak kejahatan yang harus ditindak secara tegas yang sesuai dengan undang-undang dan hak asasi manusia. Karena sejatinya kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan terganggunya kesehatan mental pada anak tersebut yang menjadi korban tindak kejahatan tersebut. Dan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Hal ini menjadi sebuah perhatian yang harus kita cegah dan kita hindari. Serta pemerintah berperan untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual pada anak. Penyebab kekerasan seksual didasari oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kekerasan seksual terhadap anak mesti kita cegah bersama-sama, tentu dengan memberikan edukasi kepada anak, tentunya dengan istilah-istilah yang sesuai dengan kriteria usia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.